gelasnya kayak bekas gelas nikahan ya Ustaz. Gimana? Kayak bekas gelas apa merchandise gitu ya dia. Gelas nikahan ya Ustaz ya. Ngomong nikah Jadi ini. pengen. Kemarin dada, cuman lepas burungnya. Tapi ngomong-ngomong kalau nikah kan identiknya pasti yang laki bakal jadi calon bapak-bapak, yang perempuan bakal jadi ibu-ibu gitu. Ibu. Lo udah kebayang belum tuh? Kalau nanti udah jadi bapak-bapak itu gimana? Kebayang belum sih. Tapi kalau contoh kayaknya udah banyak deh. Ya. Ngeliat bapak-bapak dewek itu. Kalau udah jadi bapak-bapak tuh, kalau seandainya udah malam tuh udah sendiri melamun di depan. Ya Allah, ya Allah. Kayak gini kan? Dia Kopi di depan, di teras gitu kan. Entah apa ini pikir kita mah nggak nyampe gitu kan. Tapi Ustaz, ada nggak sih Ustaz? Sebenarnya kalau dari mungkin sejarah Nabi dulu gitu kayak contoh bapak yang apa ya Islami banget lah gitu, yang berhak menjadi contoh sebagai apa panutan gitu. Ada nggak sih Ustaz? Ya ini berangkat dari gelas gara-garanya. Iya. Iya. Gara-gara kelihatan itu kok kayak merchandise nikahan ya. Jadi memang awalnya gitu ya. Memang manusia itu dari nggak ada diciptakan menjadi ada, syariatnya melalui rahim ibu dulu, keluar bayi. Dari bayi nanti pengen merangkak, nanti pengen jalan, nanti pengen lari, nanti pengen sekolah, pengen dewasa nanti pengen nikah. Pengennya banyak. Saya pengen nanti setelah nikah pengen jadi bapak-bapak. Iya. Ya udah. Memang buru-buru cepat jadi bapak-bapak kalian ya. Jadi yang penting gini, artinya ya itulah seninya. Ya seninya maksudnya seni dalam kehidupan ya. Ketika nanti sudah menjadi bapak-bapak, sebagian orang mengatakan ya itulah nanti jati diri seorang laki-laki itu benar-benar disitulah ininya kan, ketika menjadi status bapak-bapak itu luar biasa, karena nanti bukan lagi dirinya aja yang dia jaga, bahkan keluarganya. Iya. Bahkan tuntutannya jelas kan dalam Quran ya kalau kamu baik ya jaga juga yang keluarganya supaya baik kan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro kan. Yang menjadi kekhawatiran kita ini kan ya kita bakal masuk neraka kan, nggak mungkin, nggak mau. Maka jaga tuh supaya kamu jangan masuk neraka plus keluargamu juga. Nah itulah nanti akan menjadi seni seorang bapak-bapak. Waduh kan gitu. Bagaimana mendidiknya, bagaimana membesarkannya, bagaimana mencari nafkahnya supaya dari pendidikan, dari membesarkannya, dari nafkahnya nggak kegiring ke sana gitu. Itu tuh ke neraka itu tuh ya. Dari ibadahnya, dari sosialnya. Ya kita semua sebagai bapak-bapak ya sedihnya adalah di situ. Membentuk supaya dia dan orang-orang yang ada di bawahnya ya katakanlah keluarga ya supaya baik semua, sehingga dia terhindar dan keluarganya pun terhindar dari api neraka. Nah masalah uswah ataupun teladan ya di zaman Nabi ataupun di zaman sebelumnya ya, yang kalau umpama kita lari ke perfeksionis ya nggak ada lagi ya Nabi Muhammad itulah segala-galanya ada di situ. Suri tauladan atau contoh untuk menjadi bagaimana kepala keluarga yang baik, panglima perang yang baik, kepala negara yang baik kan gitu, semuanya ada di Nabi. Ya cuman kan kembali lagi ya setidaknya mungkin ya kalau untuk sepenuhnya mengikuti Nabi ya rasa-rasanya jauh dari apa ya, mungkin kan gitu ya, jauh dari gimana bahkan gitu. Apalah kita ini Ya gitu. setidaknya kalau misalkan kita bicara di zaman Nabi ada sangat ada dan banyak ya, mungkin dari Nabi itu sendiri ya, dari para sahabat, dari para tabiin, dari para orang-orang soleh ya, banyak yang bisa kita jadikan ya contoh untuk menjadi bapak yang baik dan yang bisa kita contoh sebenarnya kan gitu.
Tapi sedih sih ngeliat perjuangan bapak-bapak itu. Jadi ada pertanyaan nih, San. Dengan segala tanggung jawab jadi seorang bapak-bapak yang tadi disampaikan sama Ustaz tadi, ya gimana kayak ku angkusakum wa ahlikum naro, seorang bapak itu menanggung ya keluarganya lah gitu. Tapi yang sedih itu gimana, Ustaz? Cara menafsirkan itu kan ada hadis itu, ibumu baru bapakmu gitu. Kenapa gitu dengan segala tanggung jawab yang ditimpakan kepada seorang suami gitu, tapi kok malah yang lebih diunggulkan kok ke ibunya gitu. Itu Jadi kan, bagian dari keadilan Allah. Bagian dari keadilan Allah. Maka kita tadi bertadabur dan bertafakur atas segala kejadian yang sudah ditentukan Allah, yang sudah diajari oleh Rasulullah. Misalkan tadi yang suruh jaga kamu dan keluargamu ya bapak kan gitu, dari api neraka. Tapi realitanya dalam hadis sendiri ya, artinya kemuliaan itu ada tadi, ibumu baru bapakmu. Itu adalah jenis apa ya, keadilan dalam Islam itu seperti itu. Satu sisi ya bapak punya tanggung jawab yang sangat penuh, yang sangat luar biasa kan. Ya, makanya sampai kata Rifki tadi, ya salah satu hiburannya adalah depan rumah angin-angin, minum kopi. Nah, dan kita nggak tahu apa yang bisa kita tafsirkan pun nggak bisa. Kenapa? Ya tadi itu lagi ngapain juga kita nggak tahu kan gitu. Kita mungkin hiburannya kan, mungkin cara untuk menenangkannya. Ya, kembali lagi itu bagian dari sifat adilnya Allah. Jadi satu sisi Bapak memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga ketika dia menjaga dari api neraka, ibadah, bersosial yang baik, beribadah yang maksimal dan lain sebagainya. Tapi awas, ingat juga keluarga kan gitu, harus dibawa baik juga. Kemudian masalah ibumu karena memang luar biasa ya, luar biasa realita kehidupannya. Memang ibu ya luar biasa kan, dalam rahimnya kita ya kan gitu, istilahnya ada ketika mengandung, belum lagi nanti melahirkannya, belum lagi nanti ketika membesarkannya, belum lagi ketika nanti merawatnya, rumah tangga, rumah beres-beres, baju ini baju itu dibersihin, dicuci kan. Itu adilnya ya, adilnya ya. Nah yang penting pandangan seperti ini jangan sampai salah menafsirkan. Misalkan banyak dalam kehidupan ya, mungkin satu atau dua, mungkin banyak ya ketika taat kepada ibu luar biasa, tapi ketika ke bapak agak-agak beda ya, kan gitu, seakan-akan ada pembeda kan gitu. Artinya ibumu baru bapakmu bukan berarti bapakmu tidak dihargai dan tidak dihormati, bahkan tadi nurut kan gitu. Ya, tetap sama, semuanya harus dituruti, semuanya harus ditaatin kan gitu. Tetap bukan berarti ada hadis tadi ibumu baru bapakmu, sehingga bapak agak dipinggirin dikit kan. Enggak, semuanya harus sama ya, tanpa ada pembeda ya. Karena bagaimanapun ya, mau ibumu baru bapakmu, tetap semuanya adalah orang tua kita. Dan yang memang kita dituntut untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kan. Penjelasan kayak gini yang penting nih, karena memang banyak saat yang udah kita temuin itu waktu kejadian bukan di Rizky lah, bukan ya. Ya gitulah. Ya. Insya Allah enggak. Agak kesenggol. Insya Allah. Jangan. Jadi emang pernah ketemu sama orang bapak. Emang dia kehidupannya itu lebih banyak di jalan. Lebih banyak di jalan. Jadi memang dari anak tuh kecil, bapak itu memang jarang di rumah. Karena memang kerjaannya lebih banyak di luar gitu. Jadi sampai anak itu besar itu, jadi anaknya itu malah lebih condong ke ibunya. Ya seorang bapak itu kadang kan kalau mau pulang pengen dipeluk anaknya, pengen ini. Jadi anak itu nggak ada yang mau. Tanpa dia sadari padahal bapaknya capek-capek kayak gitu kan. Untuk dia gitu kan. Untuk ibunya, untuk keluarganya. Ini perlu sih penjelasan kayak gitu, San. Benar, memang harus diberikan kesadaran. Apa kesadarannya tadi? Tidak ada tembang pilih. Ya, tidak ada tembang pilih. Nabi tidak mengajarkan dengan bahasa ibumu baru bapakmu
seakan-akan ya udah ibu aja, bapak mah gampang. Enggak. Bapak mau gampang. Tetap, karena kita juga kan nggak tahu hadisnya, padahal ada hadisnya bahwasanya taat ke bapak pun sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya bahkan ya artinya gini, nggak ada jaminannya loh. Taat kepada ibu tapi dia ngelawan ke bapak, lantas dia bisa masuk surga dengan seenaknya kan? Ya enggak juga. Apakah bisa kita debat nanti malaikat kan? Kamu nggak bisa masuk surga, apa salah saya? Orang sama orang tuamu, kamu nggak taat. Kan saya taat sama ibu, tapi sama bapak enggak. Nah ayo gimana? Nah kan gitu. Ada gimana gitu. Cuma perkara ibumu baru bapakmu. Tapi gimana ya? Aku ngejelasinnya kayak kebanyakan juga dari laki itu, Ustaz. Karena kan kita lebih banyak action ya, Ustaz. Ya, Laki action. itu kan action kan. Kadang kita kalau dari ibu kan ya tindakannya itu kelihatan juga sih, maksudnya kasih sayangnya, perhatiannya, mungkin langsung nyampe gitu kalau ke anak. Kalau bapak kan balik layar aja deh. Itu yang penting lu makan enak, hidup enak, biar yang capek boleh deh. Gitu kan, kalau gitu kan. Cuman kebanyakan dari anak mungkin saja kurang paham apa yang dilakuin sama si sosok bapak. Ya. Gitu. Karena memang bapak yang baik, bapak yang berpikir dan bapak yang waras itu tidak mau keluh kesahnya ya katakanlah ya perlu diketahui oleh anak kan gitu. Udahlah kalian udah nikmati saja bapakmu yang capek. Jangan-jangan kita nggak tahu ya di luar sana bapak kita ketika misalkan mencari nafkah, bayangkan pengorbanannya demi nafkah yang halal, karena kan nanti dari nafkah yang halal itu akan menjadi darah daging, karena darah daging yang halal itu akan membentuk karakter yang baik. Kita nggak tahu di luar sana bawa motor ban pecah, ngedorong jauh, hujan, kita nggak tahu mereka gerimis kegerimisan, kita nggak tahu mereka banting tulang, kita nggak tahu ini nggak tahu itu. Maka bapak yang baik dan bapak yang waras dia akan selalu berpikir, sudahlah mereka tahu nggak tahu itu urusan mereka, yang penting saya berkorban tadi, karena dia sadar segala sesuatu pasti ada pertanggungjawabannya, maka dia akan memberikan yang terbaik, yang halal, yang berkah kan gitu. Nah, dan yang repot ada ya istilahnya kadang-kala di masyarakat begini, bayangkan kurang apa gede digedein ya kan gitu, nafkah diadain, sekolah disekolahin kan gitu, dikasih makan, dikasih jajan, dikasih ini, mau nikah dinikahin, bahkan udah nikah pun masih ngerongrong juga kan gitu. Kemudian misalkan tiba-tiba dia balas semua itu kepada kepada sosok bapaknya misalkan dengan sesuatu yang katakanlah ya Allah kurang baik, dengan alasan lah bapak mah begini begitu. Enggak gitu kan gitu, enggak gitu. Memang begitulah sosok seorang bapak kan gitu. Artinya mereka tidak mau terlalu banyak diekspos anak-anaknya, keturunannya ketika dia mencari nafkah. Di tengah jalan mungkin yang bawa mobil, buat mobilnya ada kendala, dia berhenti, kemudian dia capek, dia keringetan ya, kemudian dia lapar, dia tahan, kemudian bahkan sampai dia sempetin begitu pulang dia bawa bingkisan untuk membahagiakan anaknya kan gitu. Nggak fair kan kalau umpama tiba-tiba begitu gede sih gampang bapak mah kan gitu, gampang bapak mah, wah itu bahaya ya. Apalagi mohon maaf kalau sampai itu misalkan, bukan berarti pilih-pilih ya, kalau sampai itu dilakukan oleh seorang anak laki kepada bapaknya, maka siap-siap dia pun akan menjadi bapak. Dan di momen dia udah jadi bapak baru tahu tuh semua buka sama Allah kan. Ini yang dulu gak perlu rasain. Enggak kuat kalau Tapi bapak yang baik tidak akan pernah merasa misalkan begini, baru tahu kan kamu menjadi bapak, enggak mungkin. Tetap nuraninya akan selalu mengatakan sabar. Kurang apa coba? Dia sudah menafkahi, membesarkan, nikahin, begitu, wah segala macam, nyekolahin, membiayain. Iya tetap kesini nak, bapakmu. Ya, artinya nggak ada yang namanya kalau katakan bahasa kita akan berimbas kepada orang yang melakukan itu karma, nggak ada nak kan gitu. Dan pasti seorang bapak yang baik ketika anaknya ngomong gini ya pak,
ternyata jadi bapak, misalkan anaknya cucung dari si bapaknya itu ngomong, ya kenapa memang, misalkan, badung pak, cucung itu anak saya tuh pak, ya mungkin karena sayanya dulu badung. Pasti seorang bapak ngomong gini, sabar. Nggak mungkin kan tiba-tiba karma lo kan gitu. Lu capek Nggak ada. Iya. Iya, Ngerasain ngerasain. kan? Enggak. Seorang bapak yang baik pasti sabar. Bahkan nanti akan punya prinsip begini. Di saat dia bujang, duit segini dia bisa gunakan ini. Tapi begitu dia punya anak, dia punya istri, dia akan bedakan. Dan itu bentuk dari sebagian pertanggungjawaban dia. Dia bertanggung jawab sebagai bapak. Ya sampai katakan lagi nih, Pak tidur di sini, Pak kenapa harus di lantai? Biarlah anak yang tidur di kasur. Iya. Lah kalau umpama gede yang begitu itu ngeluncak sama bapaknya dengan alasan yang dihormati itu ibu, bapak nggak perlu. Wah bahaya. Atau katakanlah terlalu ekstrim kalau bahasa yang perlu ibu, bapak enggak. Ya artinya bapak sekedar lah. Kurang perhatian, wahid bahaya. Kan surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Iya, tapi kalau bapaknya ini kan gitu. Kalau bapaknya kuncinya bapak. Iya. Enak aja bisa ya. Belum selesai ternyata itu. Kuncinya di bapak. Enak aja. Kecil emang. Tapi kan penting juga tuh. Ya, yang takutnya ibunya pinter kan. Bu, kan surga mah ada di ibu ini. Iya, Nak. Tapi surga ibu juga ada di bapak. Iya. Sama ini kan. Ya, benar. Nanti akan kita rasakan ya seperti apa. Maka yang terbaik itu persiapannya adalah belajar menjadi bapak. Ya walaupun belum menjadi bapak-bapak kan gitu. Apa? Seperti menanam. Ketika kita saat ini akhlak kita atau budi pekerti kita kepada bapak baik, maka yakin bahwasanya nanti pun ya anak-anak kita akan baik. Yang menanam jagung yang berbuah adalah jagung. Nanam jambu ya buahnya jambu. Nggak mungkin kan kita nanam jagung nanti buahnya jambu. Paling ya ada yang nyantolin di ini, ada yang iseng kan gitu. Kalau nggak salah ngecak tanah orang. Ingat kayak kemarin nanam di sini, padahal tanah orang. Tapi ada yang saking kritisnya ngomong gini. Misal. Ya misalkan buktinya ada lu mas. Bapaknya dulu waktu bujang, waktu anak-anak dia baik. Ternyata ketika bapaknya punya anak kurang baik. Ingat kembali lagi ingat. Ahasiban nas ayyutrafu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Bisa jadi itu adalah ujian. Ya, ujian. Gitu, bukan berarti nanti malah frustasi. Kenapa sih saya dulu nih waktu anak-anak baik, bareng punya anak-anaknya begini. Ya enggak, itu ujian kan gitu. Karena Allah itu akan menguji dari segala lini ya. Allah enggak nguji lewat sini, enggak lewat sini, lewat yang sono kan gitu. Nabi Nuh aja anaknya itu kan ya. Belum. Anyut ujungnya. Ya kan itu. Nabi. Itu bukan nabi, Bang. Tapi seru konten kali ini. Konten ini ngebahas masalah bapak secara nggak langsung, kita belajar jadi bapak dari seorang bapak. Ya. Betul. Tapi saya, ini mungkin terakhir ya, Ustaz ya. Karena aku tuh belakangan ini tuh banyak lah gitu dari mungkin di kalangan di usia aku ini kan usia yang krusial nih, yang harusnya katanya sudah masuk ke ranah pernikahan gitu kan. Aku banyak dengar lagi-lagi dari sosmed gitu. Banyak yang menggaungkan masalah child free atau apa istilahnya nggak mau punya anak gitu. Ada beberapa komentar yang ngebuat aku tuh agak berpikir juga gitu, kayak takut akan tanggung jawab punya anak itu nanti. Mungkin yang kayak Ustaz bilang tadi gitu loh. Karena mungkin kita sadar diri dulunya kita tuh nakal kayak gimana, takut ketika punya anak itu loh cerminan kita nanti gitu. Nah ya, jadi kembali lagi tadi sudah disinggung walaupun sedikit. Artinya ketika dia menjadi anak baik, tiba-tiba ketika dia nanti punya anak kurang baik, itu ujian. Ketika dia ini menjadi anak kurang baik, dia nikah punya anak kok baik, itu anugerah gitu. Jadi jangan takut dengan ujian ataupun anugerah. Kita siap harus
kita harus siap ketika kita mendapatkan ujian. Nah, kita harus tetap bersyukur ketika kita mendapatkan anugerah. Jadi gitu. Jadi antara siap, sabar, dan syukur, gitu ya. Jadi jangan takut. Wong di saat membayangin Quran sendiri yang mengajarkan tadi. Artinya permintaan memiliki anak itu kan banyak di dalam Al-Quran. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saking pengennya punya anak tuh kan. Ya, jadi artinya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah minta keturunan. Nah, plus keturunan yang titik. Terus ada lagi Robbi habli minas solihin, anugerahkanlah tadi keturunan atau anak yang soleh. Lah kok ini ada yang takut punya keturunan? Cuman alasan katakan begini. Alasannya ya enggak, itu enggak keren itu alasannya. Ya enggak keren. Ya, impian ya, sampaiin aja sama yang begitu-begitu tuh orang-orang yang artinya apa? Ngeri-ngeri gitu. Jangan takut. Jangan takut ya. Ada tangan untuk kita memohon kepada Allah kan gitu. Sujud di bumi, bisikin tuh bumi karena bisikannya akan sampai ke langit. Minta, ya Allah, kan gitu. Tinggal minta loh. Tinggal minta kan. Ya Allah, hamba ini memang begini, tolong anugerahkan. Gitu kan. Ternyata misalkan mintanya itu jawabannya lain. Ya Allah, sabarkan. Gitu. Ya gitu. Kayaknya 3 tahun yang misalkan misalkan karena ketahuan nakal atau enggak yang berdampak pada kita itu kan di saat dia dewasa. Kalau anak-anak kan wajar kan ya. Begitu nanti udah punya anak dewasa nakal, baru ya Allah. Ya kayaknya 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu permintaan saya punya anaknya yang baik, yang soleh. Kok begini ya Allah? Kalau memang begini memang harusnya ya Allah, sabarkan saya. Karena saya tahu buah dari sabar itu adalah baik. Nah itu kan gitu. Terus hibur diri sendiri. Makanya yang terbaik itu ya, sebelum kita minta hiburan dari orang lain, hibur aja diri sendiri. Hibur diri sendiri dengan keyakinan kepada Allah. Coba ya, coba apa-apa itu dalam menyikapi masalah. Sebelum kita ke orang nih, sikapi dulu sendiri. Enggak, kayaknya ini cobaan dari Allah. Karena kalau cobaan itu biasanya tanda Allah lagi sayang deh, kan gitu. Jadi hibur terus. Ya, ketika diri sendiri sudah sanggup menghibur, maka untuk menguatkannya cari teman yang tambah menghibur. Jangan malah tadi udah kita kehibur nyari kawan, malah kawan ngejerumusin. Nah, itu yang agak repot. Bahaya. Agak bahaya. Takutnya kan tadi udah terhibur kan. Oh enggak, saya ini walaupun dulunya baik sama bapak saya, kok tiba-tiba saya punya anak saya begini sama saya. Nah, ini kayaknya ujian dari Allah. Minta hiburan. Misalkan sama orang lain. Nanti orang lain malah ngejerumusin. Awas itu, kan gitu ya. Nah, gini aja. Depannya awas tuh. Iya. Dengerin. Ya. Awas. Aduh. Atau sebaliknya. Udah misalkan dulunya dia nggak baik sama bapaknya, ketika dia jadi bapak-bapak punya anak, nggak baik juga. Hati udah ngehibur nih, diri sendiri udah ngehibur dengan ilmu agama yang cukup, keyakinan kepada Allah yang solid, udah kehibur kan. Ini cobaan. Toh memang para nabi juga kadang punya keluarga ya. Ya tadi cobaannya di anak kan gitu. Apalagi saya bukan nabi dan akhlak saya juga kan dulunya begitu. Enggak, ini cobaan. Ketemu kawan, malah ngejerumusin. Ya, itu kan cerminan lo dulu, pasti mikir. Iya. Pasti kepikiran. Langsung drop itu. Iya. Sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya kurang pas. Mohon maaf, walaupun realitanya benar. Ada seorang bapak yang dulu ketika menjadi anak, dia kurang baik sama bapaknya. Ketika dia jadi bapak-bapak, punya anak yang nggak baik juga. Ketika ada orang yang ngomong, ya cerminan lo lah itu mah dulu, itu kurang baik. Ya itu kurang baik. Kenapa? Karena mohon maaf, Allah itu maha baik. Allah maha baik. Ketika memberikan sesuatu yang kurang baik, itu pada hakikatnya kita itu dicoba. Apa? Ya tadi, yakinlah di saat kita itu sabar, yang nggak baik akan menjadi baik. Kalau kita sabar, yang nggak baik akan menjadi baik. Sebaliknya, yang baik kalau kita tidak syukuri akan menjadi tidak baik. Cobalah dalam kehidupan begitu. Yang nggak baik kita sabar,
kita istighfar, mohon petunjuk dari Allah, pasti akan menjadi baik. Tapi yang baik, jumawa, sombong, nggak disyukuri, akan menjadi tidak baik. Anak-anak lo orang ini nggak kayak anak gua, lihat hafiz Quran, soleh, ya. Nah, nggak disyukuri, bukannya disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah ya kan gitu, malah membanding-bandingkan. Hati-hati, kan gitu, hati-hati. Iya, atau pas gede, ibu aduh selesai urusan. Iya. Selesai. Jadi gitu ya, jadi sikapi kehidupan ketika belum menjadi bapak atau mau menjadi bapak atau sudah menjadi bapak ya, enjoy ilmu agama yang cukup, cari tempat sharing yang baik, yang tepat, mohon petunjuk sama Allah, dah gitu.